Hujan, karya autor Neneng Susanti, episode ke-58. Selamat mendengarkan. Telur ayam, Hujan gak suka sama telur bebek. Air semakin mengernyitkan dahinya. Ia tak mengenal pemuda itu langsung berdecak pinggang. Siapa lu? Tanya Air dengan nada kesal. Fajar, jawab pemuda itu sambil mengulurkan tangan. Gue tanya lu siapa? Bukan mau tahu siapa nama lu. Sentak Air semakin kesal. Oh, maaf, ujarnya dengan senyum hangat, walau Air memperlakukannya dengan sangat tak baik. Jangan harap Air akan bersikap ramah pada siapapun yang mencoba mengusik miliknya. Keduanya saling berhadapan dengan sorot mata yang jauh berbeda. Air dengan tatapan nyalangnya, sedangkan Fajar dengan tatapan hangatnya. Fajar? Seru Hujan yang tiba-tiba datang menghampiri dua pria itu. Air yang menoleh pada istrinya langsung meraih baju Hujan. Hai Jan, sapa Fajar yang lagi-lagi mengulurkan tangannya. Namun kali ini Airlah yang menyambutnya. Gak usah pegang-pegang istri orang, sentak Air tak suka. Maaf, Hujan yang tahu jika suaminya sedang marah hanya bisa diam sambil memeluk pinggang Air agar emosi bayi buayanya itu sedikit reda. Kapan pulang? Tanya Hujan basa-basi. Mau apa sih? Kepo banget sama urusan orang, sentaknya pada sang istri. Pulang kemarin sore, aku baru mau ke rumah kamu bawain martabak telur ayam kesukaanmu, jawab Fajar. Lu gak usah repot-repot, Hujan udah gue beliin martabak, kalau perlu langsung sama ayamnya gak pakai telurnya lagi, timpal Air geram. Iya, udah tanggung pesen, biar nanti aku bawa pulang aja, ucap Fajar masih dengan sangat sopan. Air yang dipanggil pelayan tadi pun langsung menoleh karena pesanannya sudah siap. Kami duluan ya, pamit Hujan dengan senyum kecil di ujung bibirnya. Hati-hati, sampai jumpa lagi ya, jawab pria tersebut yang lebih dewasa dari mereka. Air membanting pintu mobil mewahnya dengan cukup keras. Rasa kesalnya kini sudah tak bisa ia tahan lagi. Sedangkan Hujan yang duduk di sebelahnya masih diam, tak berani bicara apapun jika Air tak bertanya lebih dulu. Siapa? Tanya Air akhirnya. Teman, jawab Hujan. Jawab yang benar, Jan. Hujan menghela napasnya. Ia memberanikan diri menoleh ke arah sang suami yang sama sekali tak memberinya senyum seperti biasa. Teman, kita kenal dari kecil. Bunda sering titipin aku di rumahnya dulu, jelas Hujan. Emang lu bareng dititipin? Lu kan tahu keluarga gue gak sesempurna keluarga lu, ketus Hujan. Kadang ia benci jika harus mengingat betapa kesepiannya ia saat kecil, harus berpindah tempat saat bunda ada tugas mendadak. Dari teman satu ke satunya lagi, meski hanya menumpang tidur semalam. Tapi kan sekarang keluarga gue udah jadi keluarga lu. Hujan tak menjawab. Ia sedang tak ingin berdebat lebih panjang dengan bayi buayanya itu. Ia mencoba memejamkan matanya sejenak agar bayangan ia sering menangis di malam hari karena sepi bisa hilang dari memorinya. Sampai di rumah, Hujan langsung menemui bunda sedangkan Air masuk ke dalam kamar sang istri. Ia rebahkan tubuh lelahnya di tengah kasur empuk yang ia beli saat pertama kali menginap. Pemuda itu memilih menyibukkan diri dengan bermain ponsel. Di luar kamar, tepatnya di meja makan, kini Hujan dan bunda sudah duduk berdampingan sehabis membereskan semua makanan yang tadi dibelinya di jalan. Jan, udah sebulan kalian menikah, apa keluarganya menuntutmu untuk segera hamil? Tanya bunda langsung tanpa basa-basi. Enggak pernah ada pembahasan anak, bun, jawab Hujan jujur. Lalu Air? Tanya bunda lagi. Kini raut wajahnya semakin serius. Sama, gak pernah bahas masalah anak. Lagian dia masih segitu manjanya. Yang ada aku pusing kalau punya bayi. Mana anak, mana suami. Kekeh Hujan, membayangkannya saja sudah membuatnya sakit kepala. Jadi kamu selama ini pakai pengaman kan? Episode ke-59. Selamat mendengarkan. Jadi kamu selama ini pakai pengaman kan?
Hujan diam sejenak lalu menggelengkan kepalanya sebagai jawaban yang ditanyakan wanita berkacamata itu. Lalu, masa depanmu masih panjang. Kekayaan keluarga suamimu bukan jaminan, Jan. Ucap Bunda sedikit kecewa. Jangan ceroboh, tukasnya lagi. Bun, aku gak berani lakuin hal gila itu. Aku takut diri aku sendiri yang kenapa-napa. Umurku masih muda, risikonya terlalu tinggi, saut Hujan. Bunda terdiam lalu mengangguk kecil. Ia bagai buah si malakama. Dijaga salah, tak dijaga lebih parah. Aku atur hubunganku dengan air, Bun. Aku rasa itu paling aman untukku, tanpa ada obat apapun masuk ke dalam tubuhku. Tutur Hujan memberitahukan hal yang sudah ia pilih. Cara seperti ini aku rasa tak perlu dibicarakan dengan air, karena aku yang menjaganya sendiri. Berbeda jika aku harus meminum pil, suntik, atau memasang alat penjaga kehamilan lainnya. Aku harus berkompromi dengan suamiku, karena akan ada efek samping jangka panjang dalam tubuhku nantinya. Jelas gadis itu lagi. Pilihan yang tepat. Tutur Bunda mengusap kepala Hujan. Harusnya sudah dari awal Bunda gak harus mengkhawatirkan hal ini, karena Bunda tahu kamu lebih paham, tapi Bunda selalu memikirkannya. Terlebih saat Bunda belum berbicara langsung padamu. Kata Bunda yang kini bisa bernapas lega. Bunda gak usah mikirin hal itu. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Doakan agar aku tak lupa dan terkecoh saat menghitung tanggal. Kekeh Hujan yang sempat dibuat pusing beberapa hari lalu. Ya, Hujan memang memilih cara KB kalender, karena menurutnya itu paling aman untuknya, yang masih sangat muda, sebab cara itu termasuk hal alami. Tak ada bahan kimia atau apapun yang masuk ke dalam tubuhnya. Hormonnya juga akan selalu stabil. Begitupun dengan siklus datang bulannya dan beruntungnya, Hujan adalah tipe wanita yang selalu tepat jika sang tamu bulanannya datang, meski sering telat, bahkan maju 1-3 hari. Dan Air pun cukup mengerti hal itu. Ia tak pernah merengek atau memaksa saat Hujan mengatakan ia sedang berhalangan. Itu tentu membuat Hujan lebih tenang saat di masa-masa suburnya itu. Hujan harap sang suami bisa terus paham, karena bagaimanapun ini baru pertama kali ia terapkan dalam berhubungan, mengingat usia pernikahan yang baru 1 bulan. Air yang sudah membersihkan diri, bingung harus berbuat apa jika di rumah Bunda. Tak ada teman mengobrol jika sang istri justru memilih bersama wanita berkacamata itu. Berguling, berbaring, menyamping, hingga tengkurap, sudah ia lakukan untuk menentukan posisi ternyamannya, sambil menunggu kantuk datang. Jika sudah lebih dari jam 9 malam, Hujan belum juga kembali ke kamar mereka. Ngobrolin apa sih? Umpatnya kesal. Kayak gak ada nanti aja sampai jam segini belum balik kamar juga. Air terus saja mengoceh tak jelas, mencoba ingin mengirim pesan, namun nyatanya ponsel Hujan ada di atas nakas. Bisa saja ya keluar, tapi rasa malunya justru lebih besar, apalagi Hujan bukan hanya mengobrol dengan Bunda, tapi dengan satu wanita dewasa yang entah itu siapa. Air membuang napas kasar. Kenapa gak kepikiran buat ada perangkat game di kamar ini sih? Jadi gue gak jenuh kalau nungguin si Jan hujan deras. Tapi kan gue juga jarang kesini ya. Gumamnya lagi sambil terus berpikir. Berarti masih untung si papa ya gak punya mertua, gak harus ngalamin galau begini.